قاتل لأنك نصرنا قاتل نداء الكفر في كل الحصون نعم قاوم لأنك فجرنا قاوم وأمطر من سلالة صهيون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara penuh untuk menerima misi kerasulan melalui wahyu. Nabi Muhammad tumbuh dengan penuh kesiapan melalui berbagai perjalanan hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Rasul dari sejenis manusia agar manusia mampu menerima sistem ajaran yang disampaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengutus Rasul dari kaumnya sendiri agar ia dikenal dari segi budi pekerti dan amanahnya. Lantas, bagaimanakah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan Nabi Muhammad untuk menjadi seorang Rasul? Mutawalli Asy-Syarawi dalam bukunya yang berjudul Kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin, pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengatakan, Allah menjadikan Nabi Muhammad pilihan terbaik di antara manusia pilihan. Sebelum diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad telah disiapkan baik secara mental maupun secara fisik. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala makhluk, maka dari sekian makhluk itu Dia memilih anak cucu Adam. Lalu Dia memilih dari anak cucu Adam itu bangsa Arab. Lalu Dia memilih dari bangsa Arab itu suku Mudlar. Lalu Dia memilih dari suku Mudlar itu suku Quraisy. Lalu Dia memilih dari suku Quraisy itu Bani Hashim. Lalu Dia memilih aku dari Bani Hashim. Maka aku adalah pilihan terbaik dari antara manusia pilihan. Oleh karena itu, siapa saja yang mencintai bangsa Arab lantaran cinta kepadaku, maka aku mencintainya. Dan siapa saja yang membenci bangsa Arab lantaran membenci kepadaku, maka aku membencinya. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Dalailul Nubuwah dan Al-Hakim. Nabi Muhammad SAW lahir sebagai yatim agar tidak ada anggapan ia menggunakan pengaruh dan kedudukan ayahnya. Allah juga menghendaki tidak bisa menulis dan membaca atau ummi, agar tidak ada tuduhan ia mengambil ajaran dari peradaban manusia. Oleh karena itu, Allah menakdirkan sebagai manusia yang ummi, artinya orang yang suci sebagaimana saat ia baru lahir dari rahim ibunya, yang tidak pernah mendapatkan ilmu dari sesama manusia. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengajarkan Nabi Muhammad secara langsung. Sejak kecil, Nabi Muhammad SAW juga terpelihara dari dosa. Mukjizat juga datang silih berganti. Pada saat di bawah asuhan wanita yang menyusuinya, yakni Halimah As-Sa'diyah, Nabi Muhammad kecil pernah mengalami peristiwa yang mencengangkan. Suatu ketika saat Nabi Muhammad tengah bermain di pelosok desa bersama Abdullah bin Haris, saudara sesusu Nabi, ia tiba-tiba dihampiri dua lelaki berpakaian putih yang merupakan malaikat yang kemudian membawanya dan membelah perut dan dadanya untuk mengeluarkan dari hatinya sesuatu yang mirip dengan segumpal daging berwarna hitam. Kemudian mereka mencucinya dengan cairan yang mirip salju. Dengan demikian, Allah sudah membersihkan hati Nabi Muhammad sejak kecil. Ketika masih kanak-kanak, sikapnya yang bijak sudah terpancar dan membuat teman-temannya senang terhadapnya. Di antara kaumnya,
Nabi Muhammad adalah orang yang paling kesatria, paling santun, dan paling jujur ucapan dan perbuatannya. Nabi Muhammad juga mengembala kambing, yang membuatnya memiliki kepribadian yang sabar, santun, dan peduli. Allah juga menghendaki Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah, yang dapat memberinya kasih sayang dan meringankan bebannya. Sayyidah Khadijah merupakan wanita terkaya di zamannya dan paling tinggi kedudukannya. Sebelum diutus menjadi Rasul, Nabi Muhammad juga sudah kerap melakukan renungan di dalam Gua Hira. Di sana, beliau merenungkan tentang alam yang melakukan komunikasi dengan Tuhannya. Di Gua Hira, yang juga jauh dari kegaduhan duniawi, Nabi Muhammad mendapatkan kejernihan pikiran yang membuatnya tegar dalam menerima wahyu. Demikianlah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menyiapkan Nabi Muhammad menjadi Rasul. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi dan Rasul seluruhnya dijaga dari perbuatan buruk atau dijaga Allah dari hal-hal yang buruk atau maksum, termasuk Nabi Muhammad SAW. Kesalahan kecil dan tidak berarti bagi kaum awam atau manusia adalah sudah hal yang menjadi lumrah, tetapi bagi kedudukan para nabi ini adalah sebuah masalah yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kemasuman Nabi Muhammad baik fisik maupun non fisik. Sejak kecil Nabi Muhammad berbeda dengan masyarakat Mekah. Beliau tidak pernah menyembah berhala, meminum minuman keras, dan tidak pernah melihat hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak kecil hati Nabi Muhammad sudah dibersihkan Allah oleh malaikat Jibril. Sejak usia kecil Nabi Muhammad sudah dibelah dadanya oleh dua malaikat, dan ketika Isra Mi'raj pun Nabi Muhammad dibersihkan hatinya dari hal-hal tempat syaitan. Nabi Muhammad ketika memasuki usia 38 sampai 43 tahun diberi kesenangan Allah untuk uslah atau menyendiri sebagai persiapan menjadi seorang nabi. Dan pada akhirnya di usia yang ke-40 tahun malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad di Gua Hira dengan menurunkan surah Al-Alaq ayat 1-5 sebagai penanda pengangkatan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.